Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Welagri dari Pendidikan IPS 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk menemukan dan mencari jawaban itu sendiri dari masalah yang sudah dipertanyakan. Metode belajar ini menekankan secara keseluruhan kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan sesuatu, seperti mencari dan menemukan benda, tentang manusia atau peristiwa-peristiwa tertentu secara sistematis, logis, kritis, dan analitik, sehingga mereka dapat merumuskan penemuannya dengan penuh percaya diri. Karakteristik dari model inquiry adalah menekankan kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi tersebut. Dalam hal ini, peserta didik sebagai objek belajar. Karena apa? Peserta didik mencari sendiri, menemukan sendiri materi yang ia ingin temukan. Guru di sini sebagai fasilitator peserta didik. Karakteristik yang kedua yaitu seluruh kegiatan siswa diarahkan untuk menemukan dan mencari jawaban dari apa yang sudah dipertanyakan, sehingga peserta didik dapat mempunyai rasa percaya diri. Dalam aktivitas ini, prosesnya yaitu dengan cara tanya jawab antara guru dan peserta didik. Karakteristik yang ketiga yaitu tujuan dari model pembelajaran ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis peserta didik secara sistematis, logis, dan analitik, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai sebagian proses mental. Dengan demikian, peserta didik dapat menggunakan potensi yang dia miliki untuk menemukan dan mencari sebuah jawaban dari masalah. Dapat disimpulkan dari ketiga karakteristik model inquiry, yaitu pembelajaran ini menekankan kemampuan siswa untuk mencari dan menemukan, serta guru sebagai fasilitator dan motivator untuk siswa agar siswanya lebih percaya diri. Serta model pembelajaran ini, proses belajarnya diutamakan, yaitu proses tanya jawab antara siswa dan guru. Kelemahan dari model inquiry yang pertama, sulit mengontrol kegiatan atau keberhasilan dari siswa tersebut. Karena apa? Siswa mempunyai kemampuannya masing-masing. Ada yang mudah untuk menerima atau menserap materi dengan baik, atau sebaliknya. Karena di dalam pembelajaran ini yang jadi fokus utama siswa tersebut yang mencari. Kesulitan kedua adalah merencanakan kegiatan dari pembelajaran ini, karena pembelajaran ini terbentur oleh kebiasaan siswa. Biasanya siswa hanya menerima pelajaran dari seorang guru, tetapi dalam pembelajaran ini siswalah yang mencari dan menemukan pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah pengimplikasian dari model pembelajaran ini kadang-kadang sulit karena memerlukan waktu yang panjang dalam
langkah-langkah atau prosedur menerapkannya. Pertama, kriteria keberhasilan pembelajaran yaitu oleh siswa menguasai suatu materi, maka model ini sulit untuk diimplementasikan. Selanjutnya adalah keunggulan dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Keunggulan yang kedua adalah memberikan pengalaman yang baru kepada peserta didik, karena di dalam pembelajaran inquiry ini yaitu mencari, menemukan sendiri. Dalam hal tersebut, peserta didik menemukan pengalaman baru dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran ini efektif bagi peserta didik. Proses inquiry adalah proses investigasi dalam mencari kebenaran dan pengetahuan yang memerlukan pikiran kritis, kreatif, serta menggunakan intuisi. Inquiry terbagi menjadi dua, yaitu inquiry induktif serta inquiry deduktif. Inquiry deduktif adalah permasalahannya berasal dari guru tersebut, dan inquiry deduktif yaitu permasalahannya berasal dari siswa yang memiliki permasalahannya, tapi sesuai dengan bahan ajar atau materi. Langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry terdapat 3 tahapan, seperti pendahuluan, kegiatan inti, serta penutupan. Di dalam pendahuluan ini, guru menyapa siswa seperti salam, menanyakan kabar, dan berdoa atau literasi di dalam kelas. Dalam kegiatan inti terdapat 5 tahapan. Yang pertama, orientasi masalah atau merumuskan masalah. Yang kedua, pengumpulan data dengan menyusun hipotesis. Yang ketiga, menyusun data melalui eksperimen. Yang keempat, analisis. Serta yang kelima, kesimpulan. Dalam tahapan pertama di kegiatan inti, guru memberikan contoh seperti foto, video, atau teks bacaan untuk siswa mengamati dari permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut secara berkelompok, dan siswa mengeksplorasi dan mencari masalah-masalah sebanyak mungkin yang mereka amati. Dalam tahapan kedua, yaitu pengumpulan data dengan menyusun hipotesis, siswa mencoba untuk mencari jawaban dari permasalahan-permasalahannya. Dalam mencari jawaban, siswa bisa menemukan jawaban itu dengan membaca buku atau mencari sumber lain seperti di internet. Tahapan ketiga yaitu pengumpulan data melalui eksperimen. Setidaknya di dalam tahapan ini, siswa bisa menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dengan langsung melakukan percobaan, siswa akan dapat lebih memahami dan hasilnya dalam bentuk laporan. Keempat, yaitu analisis. Laporan tersebut kita akan mencari kebenarannya dari apa yang sudah dieksperimenkan dalam tahap keempat. Yang terakhir yaitu tahap kesimpulan. Siswa diharapkan mendeskripsikan yang mereka temukan. Yang terakhir yaitu tahap penutupan dari semua pembelajaran pada hari itu, seperti menyimpulkan dari
pembelajaran awal sampai akhir, serta merefleksinya. Dari penjelasan saya tersebut, saya akan menampilkan animasi tentang langkah-langkah pembelajaran inquiry sebagai berikut.